teman-teman semua. Jadi untuk kali ini kita mau bahas tentang Android Kotlin ya, CRUD atau Create, Read, Update sama Delete pakai Firestore Database. Nah, untuk studi kasus kali ini kita mau bikin simple task app ya, atau ya semacam kayak to do list gitulah ya. Nah, terus pertama kita harus tahu dulu nih, kalau yang belum tahu ya, untuk Firestore database sendiri itu apa gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke websitenya si ini ya. Jadi Firestore sendiri itu salah satu database dari Firebase, punyanya si Google. Jadi si Firebase itu dia inilah ya, platform untuk yang nge-backup semua kebutuhan klien, dari mulai database, analitik, cloud storage, bahkan sampai artificial intelligence juga, atau ML kit juga ada, pokoknya lengkap banget lah ya. Nah, tapi kita di sini mau fokus di Cloud Firestore ya, atau biasa disebut Firestore. Nah, untuk Firestore sendiri Firestore sendiri itu based on NoSQL ya. Jadi kalau biasanya misalkan di Android kita pakai SQLite, dia salah satu relational database ya, seperti MySQL dan lain-lain. Dia relasional. Nah, cuman di sini untuk Firestore sendiri dia base-nya NoSQL gitu. Nah, sebenarnya di Firebase sendiri itu ada dua database ya, real time database sama Cloud Firestore. Sebenarnya ya sama sih, sama-sama NoSQL juga, sama-sama bisa real time juga. Cuman untuk Cloud Firestore sendiri ini katanya si Google ya, dia itu kembangan dari real time database, dan ya lebih fokus di misalkan di kompleksitas query, filtering. Jadi kalau misalkan nih teman-teman bikin aplikasi yang contoh lah, misalkan kita bikin e-commerce ya, e-commerce itu kan kompleks banget tuh query-nya, bahkan sampai filtering itu kan banyak kategori, nanti banyak produk, banyak teks dan segala macam. Nah, itu bisa direkomendasikan sama si Firebase pakai Cloud Firestore gitu. Oke. Nah, terus kemudian untuk Firestore sendiri dia itu modelnya ini ya, collection sama dokumen. Kalau di Firestore itu intinya itu collection sama dokumen. Jadi contoh misalkan nih, kita punya collection friends ya, kita punya collection friends. Jadi di sini dia itu punya misalkan John. Jadi John itu ini namanya disebutnya dokumen, ini collection ya. Jadi collection friend, dia punya dokumen namanya John. Misalkan John umurnya 25, udah married misalkan. Terus ada lagi misalkan do 20 not married misalkan ya. Jadi semua ini adalah dokumen dari si koleksi friends. Jadi nah, misalkan nih si John Doe punya friends lagi yang dia di dalam dokumen dia juga bisa bikin koleksi lagi. Jadi nested collection ya. Jadi misalkan ini friends-nya si John Doe, si Do. Nah, ini misalkan punya David.
umur 10. Nah, umur 20 kali ya kalau udah married. Oke, jadi simpelnya kayak seperti ini gitu. Kayak kalau teman-teman udah kenal sama JSON misalkan, atau database yang based on key sama value ya. Jadi misalkan key-nya apa, value-nya apa. Jadi misalkan di sini kan ada ini key-nya misalkan name, value-nya John, key-nya age, value-nya 25 dan seterusnya gitu. Oke. Terus kita lanjut ke ini ya. Ini jelasin dulu deh untuk aplikasinya sendiri ya. Jadi untuk aplikasinya saya di sini sudah nyiapin untuk template aplikasi ya. Jadi ini simple test app. Jadi dia di sini nanti, nah ini nih. Nah di sini itu dia bisa nampilin nampilin semua tas-tas atau tugas-tugas. Nah, yang dicentang di sini berarti dia sudah komplit. Nah, terus kemudian ketika tombol plus diklik berarti dia membuat tas baru gitu. Terus kemudian ketika ini diklik dia update tas. Ini nanti di sini kita tampilin data-datanya yang dipasing dari sini ya. Nah, jadi ini masih hardcode, masih sampel, bisa delete sama nanti update di sini gitu ya. Simpel banget ya. Oke. Terus lanjut tak jelasin dikit nih untuk projectnya. Nanti misalkan teman-teman butuh bisa di download ya, nanti tak taruh di deskripsi gitu. Jadi soalnya ya memang kita ini fokusnya di implementasi Firestore database ya. Oke, jadi di sini saya punya 3 activity ya. Main activity di sini kita nampilin untuk nampilin semua list tadi. Di sini layoutnya untuk activity main. Sini ada recycler view ya. Di sini ya inilah ya basic lah. Terus di sini kemudian ada untuk activity untuk create task atau membuat tugas baru. Nah, sama juga ini layoutnya. Terus kemudian di update juga. Nah, update sama create ini untuk layoutnya saya buat satu. Jadi saya bikin activity task. Nah, di sini nanti tinggal nanti di logiknya lah ya. Di sini kan ada tombol delete sama save. Nah, berarti kalau bikin baru berarti ya tinggal tombol delete-nya di hidden. Kalau misalkan update dimunculin kayak gitu ya. Terus di sini ada task item. Task item ini isinya untuk di recycler view-nya si activity main ini ya. Jadi nanti masuknya di sini atau ini bisa dilihat di sini ya. Oke. Terus di sini ada model task ini untuk nanti kita interaksi sama Firestore atau kita tahu nih field dari entity task ini apa aja gitu. Jadi di sini ada ID, string. Kenapa string kok nggak integer ya? Nah, karena kita nanti interaksinya sama Firestore database. Jadi di Firestore itu untuk ID-nya dia itu type datanya string. Terus untuk contoh misalkan database NoSQL lain, jadi ID-nya di situ pakai string semua gitu. Toh juga misalkan di SQL pun sebenarnya ID juga nggak harus integer ya.
di studi kasus tertentu, misalkan contoh punya apa ya, misalkan contoh nih ada tabel komen nih, komen kan banyak banget ya. Jadi karena integer itu ada limitnya kan, atau biasanya big integer. Nah kalau misalkan studi kasusnya udah di incumbent yang gede, terus apa namanya yang gunain usernya udah banyak banget, nah itu pasti kita kesusahan di masalah ID. Jadi kenapa kebanyakan yang lebih scalable dia pakai string gitu ya. Ada pros consnya masing-masing ya, tergantung studi kasus yang kita hadapi. Nah terus kemudian ID, title, string, kemudian udah ini completed, berarti kalau ini tugas udah selesai apa belum. Terus ini sedikit catatan gitu ya, simple. Nah, terus kemudian di sini ada task adapter ini fungsinya udah pada tahu ya, buat recycler view yang di main activity. Jadi apa namanya, buat buat jembatanin lah untuk si data-data ini, untuk logiknya nanti di handle sama si task adapter. Jadi ketika nampilin satu persatu, terus kemudian misalkan ada tambahan ditaruh di mana, di bawah apa di atas, dan seterusnya gitu. Itu di handle-nya sama si task adapter. Nah terus kemudian kalau teman-teman lihat nih di sini kan ini ya, ada yang namanya binding ya, binding. Nah kalau teman-teman belum tahu ya, di sini itu di Android sendiri ada namanya view binding. Sebenarnya kayak gini nih, contoh nih, kalau misalkan biasanya kan gini, misalkan kita pengen ngambil button ya, biasanya kan var button, misalkan button find apa sih, find view by ID, misalkan sini button ya. Nah ini kan nanti kita passing ID-nya, misalkan main add button. Nah baru nanti kita bisa gunain nih button dot set on click listener atau ngapain gitu ya. Nah ini kan bayangin ya, kalau di sini kan biasanya kita bikin variabelnya di sini nih, nanti sampai panjang banget. Nah itu untuk ya sebenarnya biar lebih simpel aja kita pakai namanya view binding. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman penasaran bisa langsung ke ini ya, Android view binding. Nah di sini ada nih jadi emang dia nanti untuk kita bisa langsung akses dari sini nih. Nah ini activity main binding dari mana? Nah ini generate dari si di generate sama si Kotlin ya. Ini kan package kita, terus di data binding ini activity main binding. Nah ini tuh dari sini nih, dari layout kita nih, activity main. Jadi dia di sini jadinya activity main binding. Terus misalkan nih activity task, nah nanti ya berarti activity task binding dan seterusnya. Nah enaknya ya kita bisa langsung akses kayak gini nih, binding main task. Nah
Nah, contoh misalkan binding main add button. Nah, ini di layoutnya kita activity main. Di sini kan ada nih, ada button. Nah, ini ID-nya main underscore add underscore button. Nah, di sini kan kita pakainya snackcase ya. Nah, jadi pakai underscore kayak gini di XML-nya. Nah, nanti di sini aksesnya kita pakai camel cache. Jadi nggak pakai underscore lagi. Jadi conventionnya kayak gitu. Oke, terus kemudian ini juga simbol di create activity. Di sini nanti kita untuk untuk handle logiknya dari ini ya, ketika kita mau bikin task baru ya. Karena tadi saya pakai layoutnya satu ya, jadi di sini ketika misalkan nih ketika add, berarti di sini saya ubah jadi title-nya new task. Nah, terus kalau misalkan kita klik ini update ya, update task. Nah, itu dari mana? Nah, ini dari sini nih. Nah, jadi ketika ketika masuk di create task, kita ubah layout dari activity task, summary-nya jadi new task, dan juga di di update task juga gitu. Oke. Terus kemudian kita lanjut di setup Firestore. Nah, sebelumnya kita harus bikin project dulu nih di Firebase. Kalau teman-teman nggak punya ya, masa iya sih nggak punya akun Google ya kan, bikin lah. Nah, terus kita masuk di kita cari di firebase.google.com, go to console. Terus kemudian di sini ada project-project yang udah kita bikin. Kita add project, terus kita kasih nama, misalkan tadi kita pengen bikin aplikasi task app gitu ya. Nah, terus kemudian continue. Nah, ini kan ada banyak banget fitur nih. Ini kalau misalkan kita nyoba-nyoba dan nggak ngebutuhin misalkan fitur-fitur A/B testing, crash free crash report, event based cloud function trigger, ini untuk ini ya. Ya kita inilah ya, nggak sampai ke situ, tapi di Firebase sendiri punya cloud function dia untuk bisa untuk nge-trigger atau nge-handle misalkan di database. Kalau teman-teman bikin project bikin project web atau apa ya kan, itu kan misalkan si klien kan nggak langsung connect ke database ya, pasti kita ada di server kita punya backend lah nyebutnya ya, kita untuk ngehandle logiknya. Nanti misalkan ada user baru, berarti kita harus ngirim notifikasi kode OTP misalkan. Nah, itu kan kalau kita hanya ngandalin Cloud Firestore atau real time database, itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi semua bisa dihandle sama si Cloud Function. Nah, untuk sekarang sih kita nggak terlalu butuh lah ya. Oke, kita lanjut create. Ya, tunggu. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masuk di Firestore database. Menu nah ini kan ada banyak banget ya, ada real time database, storage, hosting. Ini lumayan ya, dapat hosting gratis ya, bahkan ada machine learning dan banyak banget. Ya one stop solution lah untuk nge-backup mobile apps kita gitu. Oke, terus
kita create database. Nah, untuk awal kita bisa pakai test mode dulu ya. Jadi kalau di production, kalau di Firestore itu ada namanya ini ya, Firestore rules ya. Jadi di sini database rule sendiri ini di sini untuk ngamanin database kita ya. Kalau misalkan kita bikin aplikasi sendiri ya, bikin project web sendiri misalkan, nah itu kan ada misalkan autentikasi, terus nanti kalau misalkan dia emang bener-bener user kita, baru kita kasih akses ke database kita. Nah itu kan kalau di sini kita bisa handle-nya di pakai rules gitu. Nah tapi kita untuk saat ini kita tes mode dulu, yang penting jalan dulu. Terus kemudian set location-nya. Nah ini si Google punya banyak banget ya data center. Nah ini kita pilih salah satu. Nah kalau saya sih biasanya pakai Asia Southeast ya. Jadi ini itu tempatnya di Indonesia ya, di Jakarta. Jadi si Google punya data center di situ. Nah efeknya apa sih? Nah ya sebenarnya ya jalan aja. Cuman misalkan kita bikin aplikasi targetnya untuk ini nih, untuk hanya targetnya orang Indonesia doang. Nah itu kan ya ngapain kita naruh di server misalkan Rusia atau Amerika, ya ngapain, wong kita di targetnya user kita orang Indonesia. Jadi kalau misalkan kita taruh server di Indonesia, ya berarti untuk latensi dan segala macamnya lebih dekat gitu. Oke, enable. Jadi kalau itu sih sebenarnya opsional. Nah ini kalau udah kita pilih ya lokasinya, nah itu nanti kita nggak bisa ngubah lagi ya. Nah jadi kalau udah kita taruh di Indonesia ya udah gitu. Oke, kita bersihin dulu. Nah ini udah siap. Kita pindah di sini dulu. Oke. Nah, seperti yang tak contohin di awal tadi ya, di sini tuh kita mulai dengan koleksi, terus kita kasih koleksi ID-nya apa, misalkan nih contoh tadi ya, friends misalkan. Terus kemudian setelah kita bikin koleksi, berarti kita harus bikin dokumen auto ID. Ini di generate otomatis dari si Firestore, atau kita juga bisa bikin sendiri gitu kan. Nah tapi kita lebih simpelnya kita otomatis dari Firestore. Nah terus untuk di dalam dokumennya ini seperti tadi key value. Misalkan di sini kita punya friend, koleksi friend, dokumennya name-nya string, misalkan tadi John, terus misalkan age, tipenya number 25, terus misalkan is married, atau is single, terus misalkan ya kita save. Nah misalkan kita bikin lagi dokumen, name-nya do, age-nya 15 tahun misalkan. Kita save. Beda ya, ini gak ada is single, ini ada is single, di sini gak ada. Ya nggak masalah, karena NoSQL dia mendukung data yang tidak terstruktur gitu. Beda sama di SQL yang kita harus
define dulu kan, kalau misalkan field name string ya udah varchar ya udah varchar gitu. Misalkan kita tiba-tiba bikin field baru, berarti ya otomatis semuanya akan kena gitu. Nah itu sedikit bedanya ya SQL sama NoSQL. Oke, karena kita nggak bikin aplikasi friends ya, jadi di sini kita hapus dulu. Tadi cuman ini ya demo lah ya. Oke. Terus kalau udah, kemudian kita integrasiin sama aplikasi kita nih di aplikasi kita di Android. Nah untuk caranya sebenarnya ada ada dua cara ya. Pertama kita integrasi manual, terus kemudian kalau di Android Studio itu dia udah dibikinin tools untuk integrasi sama Firebase. Jadi di tools di Firebase, nah di sini tuh ada banyak banget fitur-fiturnya si Firebase. Nah kita bisa pilih mau connect ke mana gitu, atau misalkan nih pengen manual aja, ya udah kita bisa masuk ke project overview, project setting. Nah terus di sini kita bisa pilih nih, ini mau iOS, Android, web, atau Unity. Ini buat Unity game ya. Nah untuk kali ini kita bisa nyoba pakai toolsnya si Android Studio. Kita biar otomatis lah ya. Itu misalkan nih, berarti kita pengen cloud Firestore, get started. Kok udah connect? Kita cek dulu. Oh ini nih, kita hapus dulu. Cloud Firestore. Oke. Karena ini udah connect ya kan, berarti kita harus ini tak contohin manual aja deh. Oke, kita berarti masuk di Android. Sini kita sesuaikan app-nya ya. Jadi bisa dilihat di come on. Lumayan lambat ya. Kita di build Gradle. Sini kan ada nih application ID, com example, task app. Kita masuk di sini. Misalkan task app. Ini opsional ya. Jadi ini bisa untuk misalkan Google Sign In atau autentikasi, ini diwajibkan untuk signing certificate. Jadi nanti misalkan aplikasi udah jadi, kita build ke production, nanti misalkan mau upload Play Store atau mana, nah itu kita nanti bisa generate sertifikat. Oke, tapi kita nggak bahas sampai ke situ. Kita register, terus nah kita dapat download Google service.json ya. Kita download, terus kita masukin di folder app. Download. Google Service 2.
Oke. Terus kita cari di download, ini kita copy, terus kita masuk di folder tas app. Nah ini di sini kita paste di sini nih. Terus jangan lupa kita ini karena ada download banyak, jadi kita ganti jadi Google Services.json. Oke, terus next, kemudian kita setup di Gradle-nya. Ini biar enak. Di repository, di build Gradle repository kita udah punya Google. Terus kemudian dependencies kita tambahin Google Service. Terus kemudian repository all project Google udah oke. Kita sync. Terus kemudian di build Gradle yang di folder app kita apply plugin ini udah, berarti kita tinggal apply Google Services di build Gradle. Terus kita apply mana tadi, di atas dependencies. Kalau di Kotlin kita tinggal specify di sini aja ya. Berarti tadi nah kayak gini ya. Oke. Terus kemudian implementation platform. Sini. Oke, udah. Kita sync. Terus next. Oke. Udah. Berarti kita udah connect ke Firebase. Terus kemudian setelah connect berarti kita harus ini nih connectin Firestore. Kita nyoba ya pakai tools yang tadi ya. Nah, lebih enaknya sih nanti teman-teman bisa pakai inilah ya. Kalau bikin ini ya pakai Android Studio. Firestore, connect, save change, dan nunggu sampai Gradle-nya di sync dulu. Nah, kalau udah di sini ada note ya kan. Nah, kalau misalkan kita pakai Kotlin berarti kita tambahin KTX di dependensinya. Berarti mana tadi? Firebase, Firestore, kita tambahin KTX gitu ya. Kita sync lagi. Oke, udah. Oke, terus kita coba jalanin dulu nih, make sure ini udah connect sama si Firebase ya. Kita coba run dulu. Kita lihat apa.
Iya, betul sekali ada error. Oh iya, jadi ada yang kelupaan ya. Jadi apa namanya, untuk pakai library dari si Firebase Core maupun Firebase Firestore, kita harus ngaktifin fitur dari Android namanya multi-text ya. Android multi-text. Kita mengaktifkan multi-text, entah ini apa ya, entah apa namanya, compression atau apa, kurang tahu juga. Kalau kita pakai Kotlin berarti kita, nah kita di sini, nah ini nih di Android kita aktifin multi-text enable, build Gradle, kita taruh sini, terus kemudian kita implement dependensinya biar support multi-text. Udah, testing. Oke, kita jalan lagi. Kita close dulu. Oke. Kita sambil cek log ya. Jadi ini penting banget nih. Oke, udah jalan berarti. Udah. Terus kemudian kita, ini berarti udah connect ya. Oke. Nah, pertama misalkan nih kita nyoba untuk nampilin data dulu ya, karena kita di project ini kan kita masih hardcode ya. Jadi apa namanya, masih kita bikin sendiri di lokal. Nah, nanti kita coba integrasikan sama si Cloud Firestore. Nah, di sini itu di Cloud di Firebase itu untuk Kotlin maupun Java di Android, mereka tuh punya namanya Firebase UI Kotlin kali ya. Nah, ini nih di Firebase open source. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini library buat ngegampangin kita nih. Misalkan kita butuh Cloud Firestore ya. Di sini tuh dia nyediain apa namanya, adapter untuk recycler view. Jadi kalau kita punya recycler view nih, kita kan di sini punya recycler view ya, pakai tas adapter. Nah, ini kan kita kalau udah enak nih, kita misalkan udah tahu nih datanya kayak gimana. Kalau misalkan sedikit masih oke ya. Nah, tapi kalau misalkan nih banyak banget, terus kita apa namanya, untuk ngehandle-nya nanti kalau misalkan ada update dari Firestore gimana, kalau ada yang dihapus misalkan, nanti kita harus fetch ulang lagi. Nah, itu kan lumayan merepotkan ya. Padahal kita hanya cuman pengen nampilin doang. Nah, kita pakai best practice. Di sini kita pakai Firebase UI. Nah, kita install dulu si Firebase UI. Oke.
Nah, kita kan di sini, nah ini kan ada banyak nih, ada real time database, authentication, storage, Firestore. Nah, kita di sini pakai yang Firestore doang, ya kan. Kita masuk ke build Gradle lagi. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, nggak ada masalah sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman pakai library atau apa ya. Ya di luar sana ada orang yang udah di atas kita banyak banget yang udah nge-solve problem-problem yang ada. Nah, jadi ya kalau masalah udah di-solve lah ngapain ya, gimana ya, masa kita nge-solve problem yang udah di-solve orang lain kan gitu ya. Kita tinggal apa namanya pakai best practice kayak gini, library. Jadi kita lebih apa namanya lebih fokus di pengembangan aplikasi kita. Oke, udah keinstall. Terus kemudian kita baca dokumentasi si Firebase UI for Cloud Firestore. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa dilihat di sini nih. Nah, di sini tuh dia support dua macam ya, untuk recycler view sama untuk pagination. Nah, kalau sekarang jadi apa namanya, si Firebase UI Firestore ini dia itu bikinin adapter untuk apa ya, biar si recycler view-nya ini bisa terkoneksi sama query di Firestore gitu. Nah, kalau di sini kan kita punya task adapter sendiri ya. Kita implement dari recycler view. Nah, ini nanti kita mau ubah atau ya bikin baru lah ya, untuk spesifik biar terkoneksi sama si Firestore. New Kotlin class, misalkan kita kasih nama Firestore task adapter gitu ya. Oke. Nah, di sini kita nge-extend si kelasnya mana tadi, Firestore Recycle Adapter itu ya. Kalau sebelumnya di sini kan kita extend ini ya, atau implementasi dari Recycler View Adapter ya. Nah, bedanya di sini kita pakainya Firestore Recycler Adapter. Terus kemudian di sini untuk type-nya ini model kita ya. Jadi nanti data yang akan di per itemnya itu tipenya apa gitu. Nah, di sini kan kita tadi udah bikin model task. Terus di sini untuk view holdernya kita harus implementasi sendiri nih nanti. Jadi kita di sini misalkan view holder. Oke. Terus kemudian di sini tuh harusnya ada option ya, seperti yang di sini nih. Dia itu, nah ini nih, dia modelnya apa, terus kemudian view holdernya. Nah, optionnya itu dari sini nih, Firestore Recycler Option. Nah, ini isinya adalah query-nya. Jadi kita nanti bisa bisa masukin query di sini nih, misalkan
ordering, filtering, dan lain-lain, itu masuknya nanti di option. Oke, terus kemudian berarti kita harus implementasi create parameter option. Ya, manfaatin auto completion, add constructor biar lebih rapi. Oke, option di sini ya. Nah, terus kemudian kita implementasi inner class-nya, class view holder, atau biar inilah ya, biar beda, berarti kita bikin task view holder gitu ya. Task view holder. Nah, di sini hampir mirip kayak di sini. Kita extendnya ke, kalau di sini kan recycler view holder ya, berarti di sini kita ini berarti harus tab-nya di view holder. Nah, di sini kita bikin bindingnya. Nah, biasanya kan kita pakai view ya. Nah, udah seperti tak jelasin di awal tadi, kita di sini pakai view binding. Nah, untuk item view bindingnya kita pakai task item. Berarti task item binding gitu ya. Jadi camel case sama ada tambahan binding. Oke, terus kita masukin di sini binding.root. Oke. Nah, kita udah implementasi. Nah, tinggal kita di sini masih merah karena kita harus implement member dari kelasnya si Firestore Recycler Adapter. Dia ada on create view holder sama on bind view holder. Ini juga ini ya sama lah ya, kayak kita implementasi dari recycler view adapter. Oke, berarti on create kita bisa copy dari sini dulu. On create view holder ini sama. Jadi kita ngambil kita bikin variabel bindingnya ya. Terus kemudian kita return task view holder binding. Nah, karena returnnya ini kita punya parameter binding yang nantinya dimasukin di super class-nya si view holder. Oke, terus on bind view holder sama kita. Nah, kalau sebelumnya di task adapter kan ini nih kita punya parameter task ya untuk kumpulan tasnya. Nah, kita kan nggak punya karena kita kan dapatnya dari Firestore. Nah, di sini kita udah disediain sama si Firestore recycler view-nya, recycler adapter maksudnya. Nah, kita udah disediain model di sini. Nah, kalau di sini kan kita nggak ada nih, cuman holder sama position kalau pakai recycler view adapter. Oke, berarti kita di sini tinggal langsung masukin nih holder.bind model. Bind ini di mana? Bind ini kita masukin di
kita bikin function bind, berarti sini task. Nah terus berarti kita kayak ini nih, kita ngebinding data ke view nya. Kita copy aja title text, kita masukin di text. Oke, berarti kita harus bikin file. Oke. Complete. Kemudian ada tambahan, berarti binding. Udah ya. Berarti kan kita masukinnya di sini nih. Udah checklistnya ini udah complete apa belum sama titlenya doang. Oke, udah. Terus ketika ini diklik, kita harus bikin dulu on task rest. Dan di sini sebuah kita bikin lambda ya di sini ya, lambda function ya. Berarti kita nanti passing data biar nanti bisa diakses sama si parentnya, atau misalkan di sini main activity. Jadi kita di sini task, terus returnnya tagnya unit. Kalau di bahasa pemrograman lain ya void lah ya. Terus ketika ini diklik, berarti kita langsung excat fungsi di sini. Oke, sudah. Oh ya, jangan lupa di optionnya di sini kita harus specify tipe model kita apa. Nah, kita di sini pakai task gitu ya. Oke, Firestore task adapter udah jadi. Terus kita masuk ke main activity lagi. Kita berarti udah nggak perlu ini. Kita komen dulu adapter. Kita komen dulu. Kita bikin baru lagi aja. Jadi kita bikin adapternya, berarti tadi Firestore task adapter yang baru kita bikin tadi. Terus kita berarti parameternya tadi ada 2 ya, option. Gini aja lah. Oke, berarti kita harus bikin optionnya dulu nih. Optionnya apaan? Nah, optionnya ini berarti kita pakainya Firestore mana tadi? Options. Nah, ini nih. Kita copy. Nah, ini enaknya pakai Android Studio ya. Udah tahu nih, ini pakai Java ya. Mau convert ke Kotlin nggak? Oke deh. Nah, kan udah dong. Tinggal kita ganti modelnya kita apa, berarti tadi task. Terus kemudian belum kita import model, build task. Nah, terus query-nya ini ada dari pertama kita harus bikin var db firebase firestore get instance. Nah, ini kita ngambil instance dari Firestore yang nanti kita bisa gunain untuk query.
Ini maksudnya ya kayak misalkan teman-teman di PHP bikin inilah ya, koneksi atau ke apa namanya, ke MySQL misalnya kayak gitulah. Oke, terus kemudian karena di Firestore ada ini ya, ada dua tipe ya, koleksi sama dokumen ya. Kan kita mau mau ngambil Firestore, kita kan mau ngambil semua data di koleksi koleksi tas gitu misalkan ya. Nah, berarti di sini kita bikin var misalkan referensi ke task collection db.collection. Nah, di sini biar rapi kita bikin komponen objek. Duh. Collectionnya berarti tas gitu ya. Bikin collection sini macons. Oke, udah, nanti kita bisa akses atau kita inilah ya, kita bikin referensi ke koleksi kita. Nah, terus berarti kita di sini query-nya kita bikin query berarti ref dot ya udah, berarti ini karena kita cobalah misalkan kita order by di sini kita punya field misalkan order by title kali ya, order by title. Oke. Masukin query, terus kemudian berarti ini untuk apa? Nah, ini nanti untuk biar di-convert sama si di-convert sama si Firestore nanti ke model kita, biar kita langsung bisa akses modelnya ya. Oke, udah. Terus kemudian kita passing option di sini. Oke. Terus ketika nanti tadi kita bikin lambda untuk on task preset ya, ketika itemnya diklik, jadi kita ngapain, misalkan kita lock dulu lah ya, atau kita bisa ambil dari sini. Kita bikin task. Oke. Kita lock. Berarti kita start intent ke update task activity, kayak seperti di awal tadi ya. Oke, kita coba dulu. Kita restart. Ya, lumayan ribet iya, karena memang lebih ke misalkan di ini sih,
Nah, kenapa kita nggak looping aja gitu, looping terus masukin gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya contoh nih kayak gini nih, yang di sini tadi ada list, kenapa nggak di ini aja, nggak di looping kan gitu. Nah, itu kalau misalkan kita punya data ya kisaran berapalah 50 data, 100 data masih ringan ya kan. Tapi kalau misalkan kita punya data ribuan atau puluhan ribu gitu, itu kalau kita langsung looping ya aplikasi kita pasti loading atau bahkan malah crash kan gitu. Nah, makanya kenapa kita butuh kayak gini nih, recycler view dan macam-macam. Nah, ini masih kosong, kita isi dulu nih tas, kita kasih dummy dulu misalkan. Jadi di sini kita harus punya ini ya, punya model, title, ID sama title, string. Untuk ID-nya nggak usah karena ID-nya nanti kita dapetin dari otomatis. Nah, di sini ya kita ngambil dari sini. Title misalkan tugasnya apa, beri makan kucing. Terus kemudian completed, data tipenya boolean, false, catatan misalkan harus whiskas gitu ya. Kita save. Nah, nanti kita cek nih di sini apakah sudah berhasil atau belum. Oh ya ampun, ini ya kan kita lupa nih satu nih, karena si Firestore Recycler View ini dia itu pakai ini ya, add snapshot listener ya, dia ngembangin dari situ. Jadi kita harus ini nge-start dulu ketika activity-nya di start, terus kita stop listeningnya ketika activity kita di stop gitu ya. Untuk apa ya, nanti biar nanti ini aplikasi kita bisa real time gitu untuk melihat perubahan datanya. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih kok nggak ada gitu kan. Jadi kita override on start, berarti adapter nah kita harus bikin ini nih, init var adapternya tadi Firestore task adapter. Kita di sini ganti ini, terus kemudian kita bisa akses dari sini adapter start listening, terus kemudian on stop dan adapter stop listening. Oke, kita jalani lagi. Nah, seharusnya udah bisa ya ini ya. Install. Nah, ini lumayan lama banget ya, udah berapa nih? Nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya aku tuh tadi ini pengen ya udahlah live stream aja lah gitu kan di YouTube. Tapi karena ini deadline udah mepet ya kan. Jadi sebenarnya ini tuh bikin tugas kuliah ya.
karena ini datanya tinggal ini berapa, 21.33, nanti jam berapa, jam 11 atau jam 12 gitu kan. Jadi kalau live stream itu kan katanya harus ini ya, apa namanya, nah ini nih udah curhatnya udah. Nah kita udah tampil nih berarti di sini. Nah biar kelihatan, taruh di sini, kita bikin baru nih, atau kita ubah lah, cobalah ya, beri makan kucing. Ups, apa sih, kita ganti beli ya. Set. Oh ya ampun, kita coba cek lagi kenapa kok datanya collection task ada apa gerangan, kok makan lagi. Apa nih, oh ada lognya nih, dari permission dan resource to do. Oke, berarti ini nih di rulesnya. Kita langsung ini aja lah ya, low read write. Nah kita sementara matiin dulu lah rulesnya ya. Oke, kita coba lagi. Sambil cek log. Mana sih? Oke, masih first store. Oh I see, berarti ini nih karena kita bikin order nih. Nah apa namanya, di Firestore itu dia ada namanya index nih. Kalau kita pingin pingin ordering ya, kita harus bikin index dulu. Collectionnya task, fieldnya berarti tadi title, order by title atau nama completed misalkan. Atau sementara kita bisa inilah ya, kita bisa hapus ordernya dulu. Jadi kita tinggal masukin ke query di sini. Kita restart lagi. Apakah sudah bisa?
Kita lihat resource, project, description, permission denied on resource project, cause null. What's happened, my friend? Nah kan, berarti ini nih teman-teman, kemungkinan projects ini udah benar, terus ini udah benar juga. Oke, mungkin cache-nya kali ya, kita coba stop dulu. Stop dulu. Build, rebuild project. Oh, ini belum kita stop. Build, rebuild project. Ya, jadi kemungkinan ini ya ada cache karena tadi karena sebelumnya ini project sudah pernah terintegrasiin ke Firebase. Nah, di kemungkinan kita inilah ya, kita clean project dulu. Oke, setelah itu kita coba build lagi. Oke. Udah, misalkan kita berarti tadi ya problemnya di Android Studio-nya dia masih nge-cache, jadi perlu diperbarui lagi karena memang tadi sebelumnya project ini pernah kita pakein ke Firebase yang lain, project Firebase lain. Kita misalkan nih bikin lagi ya, title mandi enggak lah ya, pergi kondangan misalkan, completed, kita berikan false, misalkan note jangan lupa bawa sarung. Oke, nah di sini dia otomatis udah udah ngebikin ya, otomatis nampil di sini
Oke, berarti udah oke. Terus kemudian kita lanjut di ini nih, ketika diklik, atau kita lanjut ke ini dulu lah ya, ngebikin dulu lah. Nah, buat data kita nampilin udah. Terus kemudian ketika diklik, nah bikin task baru, kita boost. Oke. Nah terus kita berarti kita masuk ke create task activity. Create task activity sama berarti kita bikin, kita ngambil instance-nya, terus kemudian install collection, berarti tadi ya task. Oke. Terus kita bikin referensinya, referensi ke koleksi. Collection. Terus ketika on create berarti kita harus query nih. Nah cara query untuk lengkapnya nanti bisa dicek di dokumentasi atau bisa masuk di sini tadi, tools, Firebase. Nah di sini juga udah ada basic dokumentasinya. Di Cloud Firestore. Nah di sini kan udah ada nih cara read data. Oke, DB collection get. Sini buat add data dan nah ini udah ada. Oke. Berarti save. Nah ini tadi kan kita udah dapat nih. Ketika diklik save, maka di sini udah, untuk sementara kan kita lock ya. Nah berarti kita tinggal bikin ref add data udah. Dan pilih baca dokumentasi. Data di on sukses. Sukses listener berarti nah kita ngapain nih, kita misalkan kita langsung balikin ke intent sebelumnya ya. Jadi kalau udah nge-create terus kita balikin lagi, kita coba. Nanti kalau misalkan nggak sukses kan bisa tuh dikasih pop up atau dialog gitu ya, alert dialog. Oh ini udah sukses, atau misalkan kalau gagal
dikasih tahu gagal gitu kan. Nah, start add, kita coba add title-nya misalkan beli nasi kucing gorengan 10. Oke, kita save. Nah, kita udah otomatis masuk ya, beli nasi kucing kayak gitu. Udah dong. Ya inilah ya apa namanya, enaknya pakai Vibebase. Dia udah disupport sama SDK-nya, udah enak banget. Oke, data selesai. Terus kita coba di update ya kan. Oh iya, apa namanya, di sini berarti sebelum kita ke update berarti kan kita harus ini dulu kan. Kita di sini kan udah dapet ya apa namanya, udah dapet tasnya ya, yang mana yang diklik ya. Nah, kita kan harus passing ID nih ke apa namanya, ke update task activity biar nanti dia query detail tasnya apa nih kan gitu. Nah, karena tasnya kita nggak isi, karena kan kita tadi pengen apa, kita ngambilnya kan dari ini, dari yang di generate otomatis sama si Firestore. Berarti kita harus kasih, nah kita masuk ke sini lagi nih, nah, lebih enak. Nah, ketika ini kita bikinlah tas model, kita copy. Kira berarti di sini nggak bisa ya, karena kita nggak tahu nih dokumen referensinya. Berarti bener di sini aja nih. Nah, di sini nih di option, di kita harus bikin apa namanya, snapshot. Snapshot parser, kita convert oke. Ini harus berarti tas. Nah, terus kemudian kita harus apa namanya, ngembaliin ini ya, ngembaliin return tas gitu ya. Snapshot dan snapshot dot data nah apa nih berarti ini data snapshot to object
kita convert ke objek task class.java dot copy id sama dengan snapshot.id. Nah, ini snapshot ini kan dokumen referennya atau dokumen snapshot dari si Firestore, seperti tadi yang kita bahas ya, kan ada koleksi, ada dokumen. Nah, dokumen kan tadi ada generate ID otomatis, kita bisa pakai. Ini masih merah. Return type task. Oke. Berarti kita udah punya udah ngopi si task sekaligus dengan ID-nya. Oke. Convert. Nah, berarti kalau di sini berarti kita sudah dapat nih ID-nya. Nah, ini sebenarnya cuman buat custom sih. Kalau misalkan kita nggak punya field ID tadi ya udah berarti seperti tadi, tinggal di langsung kita kasih class dari si modelnya. Oke. Kita make sure bisa. Oke. Nah, terus di update task. Nah, kita kan ini punya ID, berarti kita tadi ambil dari extra yang dikirim dari main activity, yaitu extra ID, berarti kan ini string ya, kita masukin ke sini. Terus kemudian kita ini nyoba misalkan kita query nih. Nah, sama kayak create task, kita bikin copy dari sini, collectionnya terus kita udah punya referensinya. Terus berarti ref dokumen ID not null ya kan, dot get dot add unsuccess listener, bikin snapshot. Nah, terus kemudian dari snapshot kita bind task snapshot to object task class.java. Oke. Register. Berarti ketika sukses, berarti kita bind data task dari sini ya. Nah, bind task ini untuk apa? Nah, ini fungsi untuk ini nih, ngebinding data-data kita ke view-nya. Jadi nanti ditampilin di
di view-nya. Ini task title kita ambil dari task title completed. Kalau udah complete berarti is checked, berarti true. Terus not. Nah ini ketika save button diklik berarti kita nanti update task. Kalau delete berarti kita delete task. Oke. Kita pergi kondangan. Berarti ini udah masuk ya. Kita di sini dari ID kita query ke sini, kita read data, terus datanya kita masukin ke sini. Oke. Nah, terus kita coba implementasi delete. Di ref document ID delete. Auto completionnya sama sekali. Add on success listener. Berarti kalau misalkan udah ke delete kita balikin nih finish. Kita balikin ke intent sebelumnya atau list tasknya. Oke. Coba. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai restart. Ini lumayan lumayan lemot. Beli nasi kucing misalkan kita hapus, set, udah di sini pun kehapus ya, bisa dilihat. Pergi ke kondangan dihapus, set, oke. Nah terus setelah itu kita implementasi update. Update. Berarti kita bikin seperti di create task ya, kita ngambil ini title complete not. Oke, kita bikin misalkan nih updated task gitu ya, atau udahlah ini task aja lah ya. Oke, terus setelah itu kita update berarti ref dot document ID dot update atau set kali ya, set task. Sukses listener. Misalkan nih kalau sukses kita ngapain ya, kita finish lagi aja lah kali ya. Ini kita bisa lihat
Saya sebenarnya di sini punya dua ya, Android Studio yang ini sama yang apa namanya, yang versi berapa, versi Atek apa gitu, yang masih preview. Nah, sayang banget soalnya dengan begitu banyak apa namanya ini, begitu banyak fitur ya, IDE-nya ya. Oke, misalkan kita nih beli makan kambing, kita ganti, kita shift. Oke, otomatis kambingnya ini ya. Oke, nah ini nih masalahnya nih, kita kan ID-nya kan di sini nggak perlu nyatet ya, kita hapus dulu ya. Nah, ID-nya kan kita otomatis dari sini nih. Nah, cuman di model kita punya, tapi hanya sebatas kita gunakan di lokal kita aja, nggak perlu di database. Nah, ini di Firestore dia punya apa namanya, apa ya, ignore extra properties dari Firebase. Dia punya annotation, tinggal dipakai nanti apa namanya, ketika field yang nggak dipakai dia nggak akan dimasukin gitu ya. Firestore ignore extra properties. Ini nah, berarti kita harus kasih exclude ya di sini kali ya. Oke, kita coba. Nah, oh iya, satu lagi nih yang belum kita ini, berarti yang di sini implementasi yang klik di sini berarti belum berfungsi ya. Yang lainnya berarti untuk create, update sama delete-nya berarti udah. Terus kemudian di main activity berarti ketika oke lah, nggak usah lah ya, kita bisa gini, durasi, ini durasi, kita shift. Oke, udah kita tambah pergi kondangan lagi, jangan lupa bawa peci. Oke, shift, kita update, enggak lagi, kita shift. Oke, kita delete dan oke. Berarti di sini kita udah selesai nih untuk basicnya nih. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman untuk sampel project, nanti saya sertakan di deskripsi ya, linknya. Atau kalau misalkan teman-teman punya ini nih, nemu best practice yang lain, oh ini nih aku tahu nih cara yang lebih simple nih kalau pakai Firestore,
dengan caranya gini gini gini, monggo silahkan kita sharing lah ya bareng di sini. Nah kalau gitu terima kasih. Stay